Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin dan Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Rahman dan Rahim. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan sesuatu, pastilah di belakangnya ada manfaat, maslahat dan hikmah, baik untuk individu atau sebagai anggota masyarakat, mempunyai banyak kemanfaatan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang untuk melaksanakan sesuatu, maka dibaliknya pastilah ada mudarat atau kerugian-kerugian yang akan menimpa seseorang selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itulah marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Masyaallah, rahimahullah. Tema khutbah pada kali ini adalah al-aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, 'aradna al-amanata, menawarkan amanah ini, 'ala as-samawati wal-ardi, kepada langit dan bumi, 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, dan juga kepada gunung-gunung. Fa'abaina, mereka itu enggan untuk menerima amanah. Wa hamalaha al-insan, namun tidak demikian dengan manusia. Manusia bersedia untuk memikul amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang amat menzalimi pada dirinya sendiri dan makhluk yang jahil, makhluk yang tidak tahu menahu tentang bagaimana amanah ini harus diambil. Konsekuensi daripada tersedianya dia bersedia untuk memikul amanah. Masyaallah, amanah adalah merupakan kepercayaan yang diserahkan kepada seseorang untuk memikul kepercayaan. Amanah yang ada pada ayat tadi itu adalah merupakan kesediaan untuk menerima titah-titah Allah,
baik itu berupa perintah-perintahnya ataupun juga larangan-larangan. Ini adalah merupakan salah satu daripada cara Allah itu mengaktifkan manusia sebagai khalifah Allah. Amanah ini ada kalanya yang bersifat individu, ada kalanya yang bersifat mondial, yang bersifat kemasyarakatan. Yang bersifat dengan individu itu seperti seorang itu diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga fisik dirinya sendiri. Mata yang ada pada diri kita sekarang itu bukan milik kita. Semua fisik kita itu bukan milik kita. Semuanya itu adalah merupakan milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang tidak boleh untuk memperlakukan fisiknya itu sesuai dengan apa dia mau. Dia tidak boleh membunuh diri sendiri. Ini adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dengan demikian, semua anggota tubuh kita itu tidak boleh kita lakukan sembarangan. Apakah berupa tato, apakah dengan yang lain-lain, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata hendaklah digunakan untuk melihat apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh untuk melihat kemaksiatan. Begitu juga kaki yang kita miliki, yang kita gunakan, hanyalah digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala mata, kaki, hidung dan lain sebagainya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka dia harus bertanggung jawab. Begitu juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Pada hari kiamat, setiap orang tidak akan melangkahkan kakinya sampai dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang umurnya. Mada amila bihi. Guna apa saja umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah digunakan untuk foya-foya? Apakah digunakan untuk pesta-pesta yang tidak bertanggung jawab? Atau juga digunakan untuk hal-hal yang lain? Apakah dia itu menggunakan umurnya itu untuk hal-hal yang baik, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang pertama. Oleh karena itu maka Allah memberikan toleransi kepada seseorang itu sampai berumur 60 tahun. Kalau seandainya sudah 60 tahun masih tetap melaksanakan kemaksiatan, maka sudah tentu Allah tidak memberikan toleransi lagi. Berbeda ketika orang itu masih kecil, belum tahu hukum. Pada waktu dia remaja mungkin langsungnya ke sana kemari. Begitu juga pada waktu dia pemuda, mempunyai berbagai macam kecenderungan yang tidak bagus. Itu masih ada toleransi. Tapi kalau sudah berumur 60 tahun, maka Allah sudah tidak lagi memberikan toleransi kepada seperti itu. Masyaallah rahimakumullah. Yang kedua itu adalah ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu agar supaya berilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu agama? Apakah ilmu yang berdasarkan dari hasil penelitian manusia itu sendiri? Mada amilaka? Apakah dia telah mengamalkan ilmu-ilmunya? Seperti seorang yang telah mendapatkan pengajian, apakah dari khutbah-khutbah Jumat ataupun dari pengajian-pengajian, apakah dari sekolah-sekolah ataupun dari mana-mana saja, diajari tentang kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan menanyakan, "Mada amilani?" Apakah yang telah dia lakukan dengan ilmu yang dia dapatkan? Apakah ilmu hanya sekedar untuk bermewah-mewahan saja, agar supaya dirinya disebut sebagai seorang yang berilmu? Apakah ilmu itu dia campakkan, kemudian dia tidak melakukan? Ini semuanya ada, semuanya itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensi daripada itu. Yang ketiga dan yang keempat itu adalah tentang rezekinya. Dari mana dia dapatkan rezekinya dan untuk apa saja dia gunakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya rezeki yang kita dapatkan itu kalau ditelusuri itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dari mana? Kan dari nasi. Nasinya dari padi. Padinya dari mana? Hasil dari dalam sawah. Yang ngasih air siapa? Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu siapa? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkannya dari mana? Dari seseorang. Yang menggetarkan seseorang, mengantarkan rezeki kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hakikatnya seluruh rezeki yang kita terima itu adalah semuanya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Razzaq, pemberi rezeki. Seluruh alam semesta itu menjadi tanggung jawab Allah untuk memberikan rezekinya. Hanya seorang pada waktu masih dalam kandungan seorang ibu itu baru umur 120 hari sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika rezeki itu, jatah rezeki itu tidak akan berkurang. Semuanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Begitu ajal yang sudah datang, maka rezekinya sudah terputus. Allah Subhanahu wa taala ingin menanyakan, rezeki yang aku berikan kepada kamu buat apa saja? Dari mana saja rezeki itu? Apakah dari rezeki dari sumber-sumber yang kotor? Sudah tentu pasti ada. Rezeki yang kotor akan membawa malapetaka bagi diri seseorang baik di dunia sampai di akhirat nanti. Rezeki yang kotor tidak akan bisa menjadikan orang itu berkah dalam kehidupannya. Kalaupun dia itu berdoa, tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, "Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih." Setiap daging yang muncul dan tumbuh dari makanan yang haram, maka yang paling pantas untuk melahapnya itu adalah api neraka. Masyaallah. Oleh karena itulah, marilah kita camkan betul baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Adalah keamanan yang bersifat mondial. Amanah yang bersifat mondial itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kepada kita semua manusia, baik mukmin maupun yang non-mukmin. Allah menyerahkan alam semesta itu untuk dikelola secara baik kepada umat manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menciptakan untuk kamu sekalian, wahai umat manusia, ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Allah sudah mencampakkan di dalam bumi ini semua kebutuhan manusia itu, baik berupa makanan-makanan atau berupa nikel, tembaga, besi, malam, emas, perak, semuanya itu untuk kepentingan manusia. Bagaimana manusia itu bisa mengelola bumi itu dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai bumi itu dikotori, jangan sampai bumi ini akhirnya hanya dikonsumsi oleh satu generasi saja. Allah tidak ingin yang semacam itu. Hendaklah kekayaan alam itu digunakan bersama-sama. Baik mereka yang mukmin maupun yang orang yang non-mukmin, semuanya itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun juga, baik orang yang mukmin maupun orang yang non-mukmin. Akan halnya hasil akhir semuanya pada waktu di akhirat nanti itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah.
keluarga kita juga dalam merupakan amanah kita. Kalau seandainya keluarga kita kelola dengan baik, maka dia akan menjadi harta karun kita di dunia sampai di akhirat nanti. Anak kita itu akan menjadi harta karun kita itu, menjadi qurratu a'yun, menjadi seorang itu senang melihat anak-anak yang saleh dan salehah, apalagi yang hafal Al-Quran Al-Karim, apalagi yang mempunyai akhlak yang bagus, dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah melakukan satu perbuatan yang tercela. Ini pada hari akhir ini, masyaallah rahimahullah, itu menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita jangan sampai mereka itu terjun di dalam kemaksiatan, terutama perzinahan. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Masyaallah rahimahullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada manfaatnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah. Man yuti'i rasulahu faqad rashada wa man ya'si rasulahu fala yadurru illa nafsahu wa la yadurru shay'an. Ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم صلوا على نبيكم نبي الرحمة الرحمة المهداة فقد أمركم بذلك في كتابه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين فرض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه